Dan untuk mengetahui informasi terkini kasus penyerangan pendakwah Syekh Ali Jaber, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat sore, Pak Pandra. Ya, selamat sore Mas Aldi, selamat sore para pemirsa CNN dimanapun berada. Ya, Pak Pandra, bagaimana pengembangan penyelidikan kasus penusukan terhadap Syekh Ali Jaber sejauh ini? Ya, kami dapat sampaikan pada kesempatan petang hari ini bahwa pasca kejadian daripada penusukan yang dilakukan oleh salah seorang laki-laki ya, eh, laki-laki berusia sekitar 24 tahun pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 17.15 yang dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut mengakibatkan seseorang ya dalam hal ini adalah pendakwah dan ulama Syekh Ali Jaber mengalami luka tusuk di bahu sebelah kanan. Pasca kejadian tersebut tentu kepolisian dalam hal ini para penyidik dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan juga bersama penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan olah TKP, kemudian juga melakukan pemeriksaan dan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Ya, jadi terhitung mulai tanggal 13, kemudian sesuai dengan KUHP bahwa dalam 1 kali 24 jam pelaku atau seseorang dapat menjadi statusnya harus jelas apakah dia tersangka atau tidak, dan tentunya dalam waktu 1 kali 24 jam yaitu pada tanggal 14 dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik dapat disimpulkan bahwa patut diduga pelaku itu berinisial AA berusia 24 tahun dengan alamat di wilayah Kota Bandar Lampung yang tidak jauh dari lokasi kejadian atau lokasi TKP. Perkembangan yang terakhirnya adalah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan kami sudah menerapkan berdasar fakta-fakta atau data-data yang ada, telah diterapkan dalam pasal yang berlapis. Ya, diantaranya ada pasal 340, junto pasal 53 KUHP, kemudian subsidiar pasal 338, junto pasal 53 KUHP, dan juga subsidiar pasal 351 ayat 2, junto pasal 53 KUHP, serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 51, di mana di situ dijelaskan adanya suatu perencanaan yang mengakibatkan juga seseorang itu akan mengalami penganiayaan dan mengakibatkan luka dan menggunakan senjata, yang mana segala sesuatunya ada ancaman hukuman, di mana ancaman hukuman terhadap tersangka ini adalah mencapai 5 sampai 15 tahun. Mungkin itu ya Ya, sementara yang bisa kami sampaikan Mas Aldi. Pak Pandra, barang Dan bukti apa pelaku saja yang kemudian disita tersangka sudah dari ditahan. Demikian. ya, apa saja barang bukti yang disita dari tersangka AA ini dan apakah sudah diketahui motif penusukan yang dilakukan oleh tersangka AA? Ya, baik, jadi ya hasil dari gelar perkara dan hasil pemeriksaan yang dilakukan baik saksi korban, kemudian dari saksi di TKP, kemudian juga saksi-saksi yang lain, lebih dari 5 saksi sudah kami periksa. Adapun barang bukti sebagai berikut yaitu sebilah pisau dengan gagang kayu, kemudian juga ada baju yang dikenakan korban, kemudian juga ada kaos warna putih, dan juga baju kaos yang digunakan oleh tersangka. Sehingga dalam menerapkan pasal-pasal tersebut, kami patut duga unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Ya kan, Mas? Baik, Pak Pandra, ini banyak juga informasi yang beredar tentang kondisi kejiwaan tersangka. Sebetulnya saat ini bagaimana kondisi tersangka dan juga pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan tersangka tersebut? Ya, baik. Kami jelaskan dulu bahwa pelaku hasil pemeriksaannya juga motifnya kan kita jelas bahwa tersangka ini melakukan suatu perbuatan pidananya tersebut itu didasarkan karena menurut alam pemikirannya yaitu adalah dengan hadirnya Syekh Ali Jaber di Lampung ini sebenarnya antara tersangka dan korban itu tidak saling mengenal, tetapi tersangka sudah membaca atau melihat atau mengetahui dan mempelajari ataupun juga melihat dari media-media yang membuat perasaannya yang tidak tenang. Perasaannya yang tidak tenang, tidak tentram dan terasa terhantui dan sebagaimana itu yang dia mau gerakkan niatan dia seperti itu. Sehingga pada hari Minggu ada kegiatan pada masjid ataupun di wilayah di sekitar rumahnya, di Masjid Falahuddin tersebut, dia mendengar adanya Syekh Ali Jaber berada di sana. Nah, jadi tergerak hati dia. Jadi selama ini yang kami lakukan pendalaman, karena bagaimanapun juga di dalam proses penyidikan tindak pidana ini tidak terlepas dari kita menerapkan dan namanya scientific crime investigation atau proses penyidikan tindak pidana yang berdasarkan secara ilmiah, dan juga kami lebih mengedepankan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada termasuk untuk menentukan terhadap status
tersangka ini apakah ada gangguan jiwa dan sebagainya, walaupun kami mendapatkan informasi. Sebenarnya ini awal mulanya adalah informasi yang berkembang Oke. bahwa tersangka ini adalah juga mengalami gangguan kejiwaan. Namun kami selaku penyidik tetap on the track, tetap namanya seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana tentunya patut harus dihukum, dan tentunya berdasarkan fakta-fakta yang ada kami angkat dalam suatu berkas perkara yang harus segera kami segerakan, dan di samping itu juga kami telah melakukan penyelidikan yang lain. Jadi artinya setelah ditetapkan kami akan melihat bagaimana keseharian daripada tersangka ini, atau kita sebut dengan habitual action. Apa saja sih yang dilakukan dalam kegiatan pribadinya, baik yang dilakukan diri sendiri, di dalam keluarga, di dalam lingkungannya, atau lingkungan pekerjaannya, atau dia sering berkomunikasi atau berinteraksi dengan siapa saja. Nah, hal-hal ini yang kami memerlukan, termasuk tadi meminta bantuan dari tim dokter dari Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Lampung, yaitu dari Dr. Tenri Septa, dan juga dari tim dokter Pusdokes Polri, yaitu tim ahli psikiater, yaitu yang di tim ini juga dipimpin oleh Dr. Dona. Jadi kedua tim ini telah menggali. Jadi kami tetap melaksanakan proses penyidikan secara paralel. Ya, baik proses penyidikan tindak pidananya tetap kami lakukan, tidak menunggu dari hasil observasi, tetapi observasi tetap berjalan. Baik, artinya nantinya akan yang bisa menentukan bahwa seseorang itu akan bersalah atau tidak, termasuk juga nanti adanya gangguannya, semua nanti adalah keputusannya adalah faktor ini adalah yang menentukan adalah hakim. Jadi kami sebagai penyidik harus mengerjakan ataupun mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemberkasan terhadap berkas perkara tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka AA ini yang terjadi di wilayah hukum Lampung. Baik, Pak Pandra, ini pemeriksaan kesehatan kejiwaan sedang dilakukan, kemudian juga pendalaman penyidikan terkait dengan kasus penusukan Sheikh Ali Jaber ini juga masih sedang dilakukan, dan juga tadi Mahfud MD Menko Polhukam menyatakan akan mengusut tuntas kasus ini. Terima kasih. Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak.